Pukul mati si tolol ini. Pukuli dia, pukuli dengan keras. Dasar tak berguna, berani mencuri dan memakan pilku. Kau bosan hidup, pangeran muda. Jangan hiraukan si tolol. Lagi pula dia tak bisa merasakan sakit. Lebih baik, buang ke gunung belakang untuk dimakan monster. Daripada ganggu di sini. Itu ide yang cukup bagus. Sebelum itu, aku bikin dia ngerasain. Akibat bikin aku marah. Jangan. Siapa kamu? Aura yang sangat kuat. Pasti kamu sangat kuat. Aku tahu waktu hidupku tak lama lagi. Aku serahkan tubuhku padamu. Tapi tolong balas dendam untukku. Lindungi ibuku. Bertahun lalu, Wuji, leluhur iblis Cutian, muncul tiba-tiba. Dia mempraktikkan ilmu terlarang, sebabkan 5 sekte besar bersatu menumpasnya. Wuji, kau praktik ilmu sesat, racun rakyat. Hari ini, kami, pengikut kebenaran, tegakkan keadilan. Kepala iblis harus dipenggal, agar dunia damai. Jalan iblis tak bisa ditoleransi. Bersiaplah. Sekelompok orang munafik. Mau kekuatanku? Katakan langsung. Ngapain soal keadilan? Semuanya, hati-hati. Kemampuan bajingan ini tak terukur. Kita tak bisa lawan dia dengan kekuatan. Bersatu bunuh siluman ini. Biar aralah, bajingan. Alangkah mulia jalan benar. Hari ini, biarpun mati, takkan menyerah. Mau Yin Guisa? Ambil. Yin Guisa. Bahaya, dia mau ledak diri, cepat mundur. Dalam pertempuran ini, si iblis tewas. Dunia mengira Wuji tak ada lagi. Wuji telah kembali. Pemilik tubuh ini, Ye Xuanling. Dia meminjamkan tubuhnya padaku. Aku terpaksa membalas dendam untuknya. Mau mati. Berani mengusikku? Itu nasib buruk kalian. Tubuh ini benar-benar kocar-kacir. Untungnya, aku dulu. Sungguh gagah perkasa. Sekarang, kekuatanku baru pulih 10%. Masih butuh banyak hari untuk bertapa. Aku malah sampai di 5 sekte besar. Di cabang klan Ye yang peringkatnya paling rendah. Orang licik Ye Xiuwan itu dulu. Dia pakai jurus kotor. Bikin aku gagal di detik terakhir. Xuanling, kau pergi kemana semalaman? Ibu cari kamu semalaman. Kau bikin ibu khawatir setengah mati. Ini Ibu Ye Xuanling. Setelah mewarisi tubuh ini, sepertinya aku juga mewarisi perasaannya. Perasaan emosi yang begitu kuat di dalam hati ini, belum pernah kurasakan. Seluruh tubuh tak bisa dikendalikan. Bocah bodoh, jangan lari-larian lagi. Mereka akan mengganggumu. Peluk. Jangan menangis. Mengusik. Tak lama di pintu King Xuan, tak ada yang berani mengusik ibu dan anak. Ayah. Balai leluhur terbengkalai di gunung belakang. Anak lihat sendiri. Angin dingin berhembus, tangisan hantu dan lolongan serigala. Anak pingsan. Saat sadar, tubuh lebam dan sakit.
Sungguh mengerikan. Bajingan, balai leluhur terbengkalai di gunung belakang. Daerah terlarang, tempat jahat itu. Ditinggalkan leluhur iblis Cutian. Saat melatih ilmu terlarang, sudah kuperingatkan, tak boleh masuk sembarangan. Berani langgar aturan sekte, pergi sendiri ke sana. Ayah. Salah si bodoh Ye Xuanling. Dia langgar peraturan dan lari masuk. Khawatir terjadi sesuatu padanya. Siapa sangka, dalamnya tidak bersih. Sudah kubilang Ye Xuanling pembawa sial. Dia dan ibunya cuma bikin masalah. Kamar sayap barat. Roh jahat tengah malam belum reda. Balai leluhur buat masalah baru lagi. Menyebalkan. Ibu benar. Usir ibu dan anak itu dari pintu King Xuan. Hanya dengan begitu, sekte itu bisa tenang. Pengawal, bawa ibu dan anak Ye Xuanling untuk diinterogasi. Baik. Pergi. Pergi. Ye Xuanling, bodoh, kau tidak patuh peraturan, berani masuk daerah terlarang. Sakit. Sakit, sakit. Orang jahat, pemimpin muda Ye Xuanling, sungguh malang. Dipukul sampai seperti ini. Dia kan bodoh. Mana mungkin dia mengerti daerah terlarang? Pemimpin muda Xuanwu terlalu kejam. Cukup. Melanggar aturan sekte dihukum. Hukum baru atur keluarga. Seret Ye Xuanling ke halaman belakang. Pengawal, hukum dia berlutut semalaman. Tidak boleh makan, tidak boleh tidur. Baik. Tidak. Sek leader, aku mohon padamu. Halaman belakang sering ada roh jahat. Dia anak bodoh. Kalau terjadi sesuatu, gimana nanti? Sek leader. Katakan, adiksu, kau terlalu khawatir. Dengan sifat dewa wabahnya, roh jahat pun menjauhinya. Sek leader, aku mohon padamu. Ye Xuanling, ini anak kandungmu. Kalau dia salah, karena didikanmu buruk, kau juga bersalah. Pengawal, kurung Xuan di gudang. Tanpa perintahku, jangan lepaskan. Seret dia pergi. Kumohon, sek leader, kumohon lepaskan kami. Bangun. Pergi. Kumohon, lepaskan kami. Kalian benar-benar mencari kematian. Aura jahat ini. Aku mengerti. Menarik. Menarik. Menyelinap, ambil kertas kuning. Gambar jimat darah. Panggil kejahatan. Ayo ngobrol. Siapa yang memanggilku? Tak tahu diri. Siluman kejahatan rendahan. Berani lancang di hadapan Yang Mulia. Kembali ke tempatmu. Aku belum pernah melihat aura siluman sekuat ini. Neraka 9 kegelapan. Diciptakan Yang Mulia dengan Yin Guisa. Khusus menekan siluman terkutuk. Memenjarakan banyak siluman legendaris. Dari zaman kuno hingga kini. Tahu akibatnya terperangkap di sini? Harusnya kau mengerti. Ini lebih menyiksa. Ribuan kali daripada hancurnya jiwa. Kau. Yin Guisa. Kau adalah kakek iblis pembakar. Wuer. Wuerku. Dirasuki setan. Bagaimana ini? Bodoh. Aku belum puas bermain. Kau berani menghindar, dasar bodoh? Setan apa ini? Berikan. Jangan.
Jimat lusuh ini kau anggap harta? Semakin kau larang, semakin aku ingin. Biar kau juga merasakan. Rasanya dirasuki iblis. Sial. Leluhur bertapa. Tak bisa keluar sekarang. Di sekte ini tak ada. Sesepuh bisa usir setan. Gimana dong? Kau yang sebabkan ini, pembawa sial, bawa Wuer ke tempat kotor. Panggil setan begini. Bikin anakku jadi setan begini. Bukan urusanku. Mengapa ribut begitu? Apa yang terjadi? Sesepuh Ouyang, tabib lembah Danyang. Kalian tepat waktu. Ye Xuanwu, Dirasuki setan. Kumohon kalian tolong. Selamatkan nyawa anakku. pintu King Xuan bagaimanapun adalah cabang Aula Qian. Mengapa ada invasi setan? Ini. Aku penasaran. Setan dari mana yang berani ini? Aneh. Ini bukan roh jahat biasa. Padanya bercampur ketamakan mendalam, kebencian, dan obsesi. Ini jelas raksasa pemangsa kejahatan. Raksasa pemangsa kejahatan tak hanya dibesarkan oleh keinginan manusia dan niat jahat. Untuk mengatasinya, kita harus telusuri akarnya dan cari dari mana kebencian dan kutukan ini berasal. Kebencian, kutukan. Itu wanita bernama Suan, dan si bodohnya. Mereka dalang segalanya. Pasti mereka. Suami, cepat tangkap Suan, bawa ke sini. Pasti dia iri Wuer jadi ahli waris. Panggil roh jahat ini. Sampai putraku jadi hantu. Pengawal. Ada. Pergi ke gudang kayu, ikat Suan, bawa ke sini untuk diinterogasi. Suwan, wanita jahat, mengakulah kau yang beri kutukan kejam pada putraku, hingga membuatnya menjadi seperti sekarang. Aku tidak. Aku difitnah. Bagaimana mungkin aku mengutuk Wuer? Tidak mau mengaku, Suwan. Sepertinya kau tidak jelas sampai lihat peti mati. Pengawal, bawa alat hukuman keluarga. Aku mau lihat sampai kapan wanita ini bersikeras. Pencuri berteriak maling. Justru kalian yang memberi Ye Xuanling. Kutukan membuatnya bodoh. Karena pikiran jahat dan niat buruk. Kalian membesarkan raksasa pemangsa kejahatan. Sekarang malah menuduh. Dan menyalahkan orang tak bersalah. Jangan. Tunggu. Tunggu. Jangan pukul ibuku. Perempuan jahat. Menyuapiku jimat. Kamu jahat. Orang bodoh, omong kosong ini, pengawal, ikat dan seret dia. Seret pergi dan kunci. Baik. Turun. Turun sekarang. Memalukan, turun. Cukup, baiklah. Nona Ouyang, lepaskan dia. Dia bodoh. Omongannya kacau. Dia harus dikurung di gudang kayu gelap tanpa cahaya, agar dia diam dan tidak mengotori telinga kita. Tuan muda ini sakit kebodohan. Izinkan saya dan guru memeriksanya.
Kami bisa temukan akar penyakitnya. Tidak perlu. Ini urusan keluarga kami. Tak perlu Nona repot. Tak perlu Nona repot. Sudah lama diderita. Hanya bawaan lahir. Pemimpin Sekte Ye, muridku bermaksud baik. Kok bisa tidak sopan pada Xianggu Lembah Danyang? Tidak, kau salah paham. Kedatangan Lembah Danyang untuk menyambut leluhur keluarga Ye Xiu Yuan, keluar dari pengasingan. Tapi kau malah tidak tahu tata krama tamu. Saat Tuan Ye keluar, aku akan laporkan ini padanya. Dan bicara baik-baik dengannya. Tuan muda, jangan takut. Bolehkan guruku memeriksamu? Ini bukan kerusakan bawaan. Dalam meridian Ye Xuanling, terlilit kutukan beracun dan keji. Kekuatan kutukan ini, aura sama dengan setan pemakan kejahatan. Kamu bilang, makan jimat, ada yang memaksamu. Makan yang seharusnya tidak dimakan. Jadi bodoh gini. Dia, perempuan jahat. Suruh aku makan jimat, sakit. Setan pemakan kejahatan, tertarik kutukan pemakan jiwa, memakan pikiran jahat sekte. Jadi sekuat ini. Kutukan pemakan jiwa, ilmu terlarang jalan iblis. Efek ringan bikin gila. Efek beratnya hancurkan jiwa. Ilmu ini dilarang semua sekte aliansi abadi. Dilarang keras, ilmu sesat. Siapapun pakai ilmu ini, dijebloskan ke penjara Tianluo. Terjebak selamanya, tak bisa bangkit lagi. Hari ini, kita harus menyelidiki hal ini dengan baik. Orang jahat harus membayar harga yang pantas. Ling Erku. Ling Erku, anakku. Maafkan ibu. Ibu tidak berguna. Ibu gagal melindungimu. Membuatmu menderita begitu berat. Tidak, Bukan aku, dia. Suwan. Dia jadikan anaknya sendiri percobaan. Sejak kakak tertua, kepala sekte sebelumnya meninggal, Suwan memberi kutukan keji pada putranya. Dia ingin pakai nyawa putranya untuk balas dendam. Dia dalang segalanya. Sekarang, semua kepadaku. Sungguh jahat. perempuan beracun ini pandai akting. Siluman pemangsa kejahatan saatnya tampil. Kamulah dalang utamanya. Kau, Kau bisa berkata begini, bukan aku. kau, Bahaya, siluman pemangsa kejahatan akan keluar. kau, yang memberikan kutukan, yang melahirkanku. Juga kau. Apa yang kau bicarakan ini? Nyonya Zhao, buktinya sangat jelas. Apalagi yang bisa kamu bantah? Suamiku, suamiku, selamatkan aku, jangan tinggalkan aku. Tetua Ouyang hanya berdasarkan kata setan. Langsung menyimpulkan, bukankah itu gegabah? Istriku biasanya takut banget sama ayam. Masa pakai ilmu hitam keji gini? Sekarang paling mendesak, usir roh jahat dan obati anakku. Selamatkan nyawanya dulu. Istriku, tahan dulu. Tunggu fakta jelas. Baru putuskan. Menurutmu, Pemimpin Sekte Ye, sudah kukatakan, setan pemakan dosa. Lahir dari kutukan dan dendam. Untuk menyelidiki ini, mulai dari pemberi kutukan. Ini perbuatan keluarga Zhao. Coba langsung tahu. Orang yang tidak terkait, cepat minggir. Orang tak berkepentingan, cepat minggir. Suamiku, jangan tinggalkan, tolong. diam. Obsesi, kejahatan dari akar, roh jahat muncul, pisahkan esensi,
musnahkan kejahatan. Energi suci langit dan bumi, membersihkan kekeruhan. Kejahatan terungkap di dunia nyata. Guru, baik-baik saja. Tidak apa. Terlalu kuat. Belum pernah sekuat ini. Setan pemakan kejahatan. Dengan kekuatanku sendiri, tak bisa tangkap. Ling, ada apa denganmu? Aneh. Sepertinya aku bermimpi. Ibu, apa yang terjadi padaku? Ibu, apa yang terjadi padaku? Xuan Ling. Apakah kau sudah baik? HM. Setelah siluman jahat melukai Nyonya Zhao parah, kekuatan kutukan yang tertinggal di tubuh Ye Xuanling sepertinya telah hilang. Pak Tua, apa yang Anda lakukan? Sandiwara ini harus lanjut. Kutukan kecil ini bisa kusingkirkan secepat kilat. Umpan ini waktunya ditarik. Kekuatan kutukan di tubuhnya benar-benar hilang. Pemimpin Sekte Ye, faktanya sudah jelas. Apalagi yang ingin kau katakan? Orang di sampingku ternyata melakukan perbuatan terkutuk seperti ini. Dia sakiti putra pewaris. Dosa berat. Pengawal, Ya, bawa dia pergi. Pemimpin Sekte Ye, Siluman jahat itu cuma lari sementara. lahir dari kutukan Nyonya Zhao. Bisa kembali kapan saja. Demi keamanan sekte, Nyonya Zhao seharusnya dikurung di tempat dilindungi perisai. Diawasi ketat. kami ikuti arahan sesepuh. Kirim pesan lewat merpati. Beritahu sesepuh sekte lain. Segera datang. Para sesepuh, Datang untuk menyambut Guru Agung Ye dari pengasingan. keamanan sekte terpenting. Kirim Nyonya Zhao ke kuil di gunung belakang. Di sana ada perisai. Roh jahat biasa tidak berani mendekat. Bagaimana kondisi putraku, Xiao Wu? Apakah dia masih bisa pulih seperti biasa? Bencana putra Tuan sangat serius. Pembuluh nadinya putus semua. Fondasinya hancur total. Sayangnya, dia tak bisa lagi melatih ilmu bela diri. Jika bisa hidup beberapa tahun lagi, sudah berkat Tuhan. Aku, Ye Xuanwu dan Nyonya Zhao, ini semua adalah balasan yang pantas untuk kalian. Ye Song, berikutnya giliranmu. Ibu tidak merawatmu dengan baik, membuatmu menderita. Syukurlah sekarang kamu sudah pulih. Kalau tidak, ibu tidak berani mati. Takut setelah mati nanti, mereka akan semakin semena-mena menyiksamu. Ibu, mulai sekarang di dunia ini, tidak akan ada yang bisa menyakiti kita lagi. Rumah reot seperti ini. Benar-benar menganggap kita sampah, tidak bisa. Aku harus pindah ke tempat yang nyaman. Di sekte ini, mungkin hanya kamar ketua sekte yang pantas untukku. Nak, kamu bertingkah aneh lagi. Aku sangat sadar. Anakku, King Xuanmen, baru masalah besar. Jangan bikin susah untuk ketua sekte Ye. Setuju? Ye Song suruh kita tinggal rumah bobrok, makan dedak. Anaknya mukul marahi aku. Nyonya Zhao dalang utama siksa aku. Hari ini dia bahkan hendak menghukummu, serigala seperti mereka. Kau masih memikirkan mereka? Nak, apakah kau bertingkah aneh lagi? Tak bisa lawan Ye Song. Dia dapat perhatian khusus leluhur. Di sekte King Xuan, kalau kita singgung dia, kita tak punya tempat tinggal lagi. Ibu, kau tidak perlu seperti ini lagi. Ye Xiuyuan. Si tua bangka, sungguh Tuhan adil. Membawamu sendiri ke hadapan yang mulia. Keluarlah.
Sambutlah Paduka Tuan Siluman Cutian. Pekerjaanmu lumayan bagus. Hamba siluman ini dipanggil Paduka Tuan Siluman. Suatu kehormatan bagi hamba. Tidak. Jangan tangkap hamba. Jangan tangkap hamba. Hamba sedia lakukan perintah Paduka. Aku ada hal kecil. Butuh bantuanmu. Hamba patuhi perintah Paduka. Aku tahu siluman pemangsa kejahatan ini terlahir karena kutukan keluarga Zhao. Pasti kau ingin esensi asali itu? Nutrisi terbaik untukmu. Benar sekali. Hamba sedang menunggu kesempatan. Tergantung pada kinerjamu. Selanjutnya, lakukan saja seperti yang kukatakan. Bagus. Terima kasih pujian Paduka Tuan Iblis. Ada tugas baru untukmu. Patuh perintah Tuan Iblis. Ayah. Itu Ye Xuanling. Dia orangnya. Dia yang menyusahkanku. Tidak lama setelah aku bertemu dengannya, aku langsung kehilangan kesadaran. Ye Xuanling. Aku sudah lama tahu. Anak ini adalah bencana dan sial. Setelah kakakku celaka, posisi pemimpin sekte turun kepadanya. Kalau dia tidak bodoh, gak mungkin aku bisa rebut kekuasaan. Bajingan ini sudah sadar. Dan malah menyakiti WR-ku. Dia tidak boleh hidup. Ayah. Ayah harus membalas dendam untukku. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte, ada masalah. Penjaga kuil bilang, Nyonya Zhao, dia hilang. Menghilang? Kuil leluhur di gunung belakang dilindungi spiritual. Bagaimana dia bisa hilang begitu? Lapor ke pemimpin sekte. Menurut laporan murid jaga, saat pergantian jaga, mereka cek, dan orangnya sudah hilang. Seperti menguap saja. Ayo lihat. Baik. Rahasiakan ini. Jangan ketahuan Ouyang. Ya. Ayo. Elder Ouyang, Nona Ouyang. Tengah malam. Kenapa kalian di sini? Dengar suara aneh di luar jendela. Lihat bayangan Nyonya Zhao. Lari ke gunung belakang. Aku bawa murid ikut ke sini. Kalian sedang menungguku? Terkutuk, berhenti semena-mena, murid bentuk formasi. Serang mereka. Kalian terlalu lemah. Hahaha. Nyonya Zhao dirasuki siluman pemakan kejahatan. Kekuatannya makin kuat, menyatukan energi vital Nyonya Zhao. Dan menyatukannya dengan dendam, bentuknya berubah total. Sial. Sekarang dia bukan siluman biasa. Bentuk formasi. Tetua, makhluk terkutuk ini terlalu kuat. Lebih baik kita mundur. Tuan Ye. Jangan pergi seperti ini. Tetua, selamatkan aku. Kutukanku juga berasal darimu. Kaulah yang membunuh kakakmu. Kaulah yang menyuruh Nyonya Zhao memberikan kutukan. Semua yang kau lakukan ini demi kekuasaan. Niat jahatmu juga adalah makananku. Hahaha. Hentikan. Lepaskan Tuan Ye.
Xiangu, kau baik-baik saja? Xiangu, kamu tidak apa-apa? Binatang jahat, hentikan. Sakitnya minta ampun. Baik, baik, baik. Siluman kecil, aktingmu cukup bagus. Jiner, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Guru. Tuan Xuanling, kamu juga tidak apa-apa. Tadi aku buang giok. Benda ajaib apa itu? Bisa begitu luar biasa? Bisa menekan sekejap. Siluman pemangsa kejahatan kuat? Peninggalan ayahku. Pusaka turun-temurun. Aku lihat siluman pemangsa kejahatan itu. Sangat berbahaya. Panik, ku lemparkan. Tak kusangka manjur. Ini rupanya artefak peninggalan sek leader sebelumnya. Giok ini hanya satu dari penjara 9 kegelapan milikku. Di antara ribuan artefak, yang paling biasa. Untuk sandiwara, cukup. Ini harta pusaka turun-temurun. Luar biasa. Tadi untung kamu bertindak cepat. Kalau tidak, nyawa kita bisa terancam. Tentu saja, ini juga berkat arwah sek leader sebelumnya di surga. Benar, benar. Elder Ouyang. Kita jenguk sek leader Ye, keadaannya? Benar. Kemampuan bela dirinya musnah. Pondasinya hilang semua. Sama seperti anaknya, dia jadi orang tak berguna. Ini karma. Menyiksa kakak sendiri, menyantet Yang Master Xuanling. Akhirnya kena balasan. Ya, Dia undang malapetaka, pantas binasa. Sek leader sekarang tak berguna. Yang master pun tak berguna. Bisa hancurkan sekte King Xuan? Ye Xuanling, dendammu sudah kubalaskan. Anggap ini balasan kau bebaskan aku, dan pinjami tubuh ini. Selanjutnya, aku akan lakukan misi besarku. Sekte King Xuan kena musibah ini. Sek leader Ye dan Yang Master sudah berubah jadi begini. Tapi sekte tak boleh tanpa pemimpin. Kamu anak tunggal sek leader sebelumnya. Satu-satunya keturunan keluarga Ye. Lagi pula, kulihat kamu sekarang sudah sadar kembali. Sekte King Xuan kesusahan, kau harus maju. Tidak bisa. Membangkitkan kembali Sekte King Xuan. Ini. Tuan Xuanling, karisma luar biasa. Kau bisa pimpin sekte King Xuan. Keluar dari masalah. Baik. Demi sekte King Xuan. Dan leluhur keluarga Ye. Aku bersedia. Terima posisi sek leader. Ini benar-benar kamar tempat tinggal pemimpin sekta. Kau jadi pemimpin sekta? Hanya semalam, bagaimana mungkin? Semua ini memang hak kita. Mungkin ini berkat arwah ayah di surga. Orang bersalah dapat hukuman setimpal. Mengembalikan kebahagiaan kita. Ibu, silakan makan. Ayo, Bu. Ayo, Ini terlalu mewah. coba cicipi. Ibu harus menikmati hidup. Aku berjanji padamu, tak akan biarkan kau semena-mena. Aku tepati janji. Nak, kenapa aku merasa kau berubah? Setelah mengalami peristiwa besar, seseorang pasti akan berubah. Cepat makan. Makanannya akan segera dingin. Baik, Enak? Kalau begitu, makanlah lebih banyak.
Ayo. Jin, pertunangan kita udah lama ditetapkan. You'll be my wife. Kenapa kau dingin padaku? Tuan Ye King. Soal pembatalan pertunangan, sudah kusampaikan ke guru. Beliau setuju. Setelah konferensi aliansi abadi usai, beliau akan ke rumahmu bahas pembatalan pertunangan. Ouyang Jin tak mau merendahkan diri. Belum ada yang saling cinta. Aku tak akan nikah. Batal tunangan. Jin, kau memalukan dua keluarga besar, dan para sesepuh. Di dunia ini, adakah pria lebih hebat dariku? Jin, sadarlah. Aku putra mahkota Istana Qian. Kakekku Ye Xiuyuan. Tuan Ye King. Tolong jaga sikapmu. Jangan memaksaku bertindak. Tuan Xuanling. Kau datang. Dia adalah orang yang kusukai saat ini. Putra mahkota Sekte King Xuan, Ye Xuanling. Dia sekarang adalah orang yang kusukai. Pangeran muda King Xuan Gate, Ye Xuanling. Nona Ouyang sudah menyatakan pendirian. Kau pergi saja. Ye Xuanling. Kau King Xuan Sek yang baru dilantik. Sek leader bodoh. Di bawah naungan Red Flame Templeku. Berani membangkang atasan. Tak tahu hidup mati. Baru saja. Aku pakai 10% kekuatanku. Karena takut kau luka. Oh, begitu rupanya. Kau lemah sekali. Salah satu 5 keluarga besar. Pangeran Red Flame Temple. Segini kemampuanmu? 5 keluarga besar. Merosot tiap generasi. Sudah waktunya berakhir. Kalau bukan karena aku tak boleh terekspos, sudah kubuat kau debu dengan 1 jurus. Tapi aku bisa melumpuhkanmu. Kurenungkan, lumpuhkan tanganmu. Atau lumpuhkan kakimu. Apa kau lakukan? Saudara Ye King. Buat apa berdebat kusir di sini? 3 hari lagi, 5 keluarga besar kumpul di Sky Inquiry Court, bahas urusan besar Immortal Alliance. Utamakan damai sekarang. Hindari masalah. Ye Xuanling, kau beruntung. Hargailah Sek Leader Ling Xiao Temple, sebagai hormat. Aku ampuni nyawamu. Awalnya, konferensi Immortal Alliance, hanya 5 keluarga besar berhak hadir. Kalau bukan di King Xuan Sek ini, kau takkan pernah bisa menemuiku. Urusan kita berdua akan diselesaikan lain hari. Makasih, Pangeran Fang, udah bela aku. Nona Ouyang, jangan sungkan. Tapi Sek Leader Ye ini. Dengan 1 telapak tangannya, kekuatannya luar biasa. Fang Yunzhao ini. Lebih PK dari si bebal Ye King, bisa baca situasi. Tapi sekarang belum waktunya membuka diri. Fang, Anda terlalu memuji. Tadi aku kerahkan tenaga. Hanya tangkis 1 pukulan. Sungguh memalukan. Kalau tak ada urusan lain. Aku mundur dulu. Tak kusangka. Kita berdua, ayah dan anak, akhirnya dihancurkan si durhaka itu. Jadi begini. Ku dengar keadaan kalian ayah dan anak tidak baik. Aku jenguk kalian. Tak kusangka. Pemuda King. Anda harus membela keadilan untukku. Ye Xuanling itu jelas kerasukan roh jahat. Dia membuat kami menjadi seperti ini. Sekarang, Sekte King Xuan kami bahkan jatuh ke tangannya. Sekte King Xuan ini mungkin akan merosot. Mengapa aku dengar, kalian rencanakan pembunuhan keluarga kepala sekte lama dengan mantra kutukan, hingga bikin dia dungu? Pemuda, ini fitnah. Itu jelas setan pemangsa kejahatan. Yang sebarkan kebohongan. Kata setan, mana bisa dipercaya? Coba pikir. Dia bodoh. Tiba-tiba jadi normal. Ini menurutku.
Dia jelas bersekutu dengan setan pemangsa kejahatan itu. Ayah benar. Ayah benar. Ternyata begitu. Jika benar begitu, Ye Xuanling bekerja sama dengan roh jahat. Orang ini harus disingkirkan. Sekte King Xuan di bawah istana Qian kami. Ye King akan tegakkan keadilan. Terima kasih, pemuda King. Tubuh ini masih terlalu lemah. Terkikis kekuatan mantra. Sekarang, susah payah capai 30% kekuatan. Cukup tekan monster jin dan biasa. Di dunia manusia, ini kekuatan teratas. Masih terlalu lambat. Sepertinya harus mencari cara untuk mempercepat kemajuan. Kepala sekte ada? Ada apa? Lapor kepala sekte. Dari 5 keluarga besar. Ada urusan penting dibahas. Minta Anda segera datang. Ye Xuanling, apakah kau mengerti? Kau tidak pantas duduk di posisi pemimpin sekte King Xuan. Sekte King Xuan ini didirikan oleh ayahku sendiri. Sebagai putra satu-satunya, aku secara sah mewarisi posisi pemimpin sekte. Mengapa tidak pantas? Ayahmu mantan pemimpin, benar. Setelah dia meninggal, Elder Ye Song stabilkan situasi. Dia keturunan keluarga Ye. Sekarang meridian putus. Ilmu bela diri musnah. Dia tak bisa sembarangan menyerahkan posisi pemimpin ini. Ye King, pernyataanmu salah. Ye Song siksa pemimpin sebelumnya, dan rencanakan rebut posisi. Lalu, di tubuh pemimpin Xuanling. Dia pelihara siluman pemakan kejahatan. Awalnya kami mau nunggu dan bahas kasus ini di pertemuan aliansi dewa. Orang macam dia gimana bisa terus jadi pimpinan sekte? Elder Ouyang. Kita bagian dari jalan kebenaran. Karena itu, jangan dengar kata-kata menyesatkan ini. Aku sudah dengar hal ini. Apa? Menyakiti anggota sekte, memberi mantra terlarang. Rumor ini berasal dari siluman dirasuki pemakan kejahatan. Tidak bisa dipercaya. Tidak boleh dipercaya. Tapi, tubuh muda-mudi Xuanling diberi mantra pemakan jiwa. Ini kuperiksa sendiri. Bagaimana menjelaskan ini? Mungkinkah sihir dan pengobatanku bisa dibutakan siluman itu? Gak bisa dipastikan. Mantra ini bisa diberikan oleh siapa saja. Bahkan ibu dari si tolol ini. Kecurigaannya tidak bisa dikesampingkan. Ye King hebat. Awalnya aku ingin biarkan kamu lompat-lompat beberapa hari. Tak kusangka kau begitu menjengkelkan. Bicara seenak. Balik hitam putih. Semua argumen tipu. Kalau begitu, lihat, aku akan memberimu pelajaran. Pelajaran terpenting dalam hidup. Pangeran muda Ye King benar. Aku, Ye Xuanling, memang tidak memenuhi syarat. Kekacauan di gerbang King Xuan hari ini, semua karena siluman pemangsa keburukan itu. Selama siluman ini belum ditumpas, Kedudukanku sebagai ketua sekte tak tenang. Ketua sekte Ye dan pangeran muda Xuanwu. Semua jadi korban siluman pemangsa keburukan. Nyonya Zhao belum kembali. Sebagai ketua sekte mereka, seharusnya aku balas dendam mereka. Basmi iblis dan sirnakan roh jahat. Urusan paling mendesak saat ini. Pangeran muda Xuanling memang bijaksana. Pria yang bertanggung jawab. Siluman pemangsa keburukan berkekuatan dahsyat. Tak bisa kutaklukkan sendirian. Hari ini, Pangeran muda Ye King hadir. Pangeran muda Fang Yunzhao ada. Kalian semua pemuda berbakat. Bersatu basmi siluman ini. Binatang terkutuk pasti ditaklukkan. Hanya saja, Apa kekhawatiran sesepuh Ouyang? setelah penumpasan siluman, siluman culik Zhao. Hisap habis energi Ye Song. Dan Xuanwu. Kekuatannya naik pesat. Khawatir ia berkeliaran di dunia manusia. Bersembunyi. Nah, mencari jejaknya. Pasti sangat sulit. Kita harus segera basmi siluman dan roh jahat. Lindungi umat manusia. Tanggung jawab klan besar kita. Benar, bagaimanapun, tangkap siluman ini. Segera musnahkan. Aku ikut. Berkeliaran di dunia manusia, mustahil. Dia sedang diam. Di penjara Jiuyo milikku. Bisa muncul kapan saja untuk unjuk gigi. Siluman kecil tak berarti. Urusan ini serahkan padaku, Ye King. Sendirian pun, aku bisa selesaikan dengan mudah. Beberapa hari lalu kukaji data semalaman. Di kitab kuno,
Kutemukan kisah siluman pemangsa keburukan. Kitab itu menyatakan, siluman akan lacak asal-usulnya, meski bawa lari Zhao. Tapi waktu itu ia juga berkata, Paman Yesong, kau juga salah satu sumbernya, kan? Jadi ku pun berpikir, bagaimana jika Paman Yesong jadi umpan? Untuk memancingnya keluar, Ye Xuanling, kau ingin mencelakaikanku lagi. Ye Xuanling, kau nak sakiti aku lagi. jangan berpikir sembarangan. Sekarang, aku juga nggak punya cara lain. Buktikan aku tak bohong. Sebentar lagi ku serahkan buku kuno ini, untuk diperiksa semua. Lagi pula, dengan pangeran muda Ye King, pahlawan muda di sini, pasti aman. Katanya enak. Selama di sini, siluman pemakan kejahatan, bukan masalah besar. Metode ini agak ekstrim. Tapi siluman pemakan kejahatan, muncul dari kutukan dan dendam. Menelusuri sumbernya untuk memancingnya keluar. Bisa jadi sebuah percobaan. Pangeran muda, dengarkan aku. Ini jebakan Ye Xuanling, ingin membunuhku. Demi King Xuan Sek. Demi kebenaran, kau harus bekerja sama. Selama aku di sini, tak ada yang bisa berbuat onar, pangeran muda. Pangeran muda, dengarkan. Kekuatanku hilang semua. Aku jadi tak berguna. Aku tidak bisa. Kau habiskan tenagaku. Ayah. 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 Malam ini, di kuil leluhur kaki bukit King Xuan Sek. Pangeran muda ini memancing siluman pemakan kejahatan keluar. Saat itu, harap semua kerja sama basmi dia. Baik. Kalau begitu, orang tua ini akan berikan semua tenaga. Fang siap bantu. Ini buku kuno tadi. Di dalamnya tercatat, cara memancing siluman pemakan kejahatan. Silakan lihat. Ini, Bukankah ini catatan pemusnah kejahatan yang hilang? Ya ampun. Buku legendaris, tercatat di dalamnya. Rahasia kejahatan dunia, harta tak ternilai. Lihat di dalam sini. Cara menaklukkan tercatat. Siluman pemakan kejahatan, formasi rahasia. Ayahmu orang hebat. Bisa memiliki harta karun seperti ini. Karena buku kuno ini ditemukan di King Xuan Sek, bawah Qian Hall. Maka formasi pemancing siluman malam ini akan kupasang olehku. Ritualnya dilakukan pangeran muda ini. Ritualnya dilakukan pangeran muda ini. Sumber kejahatan gelap, niat buruk jadi pemandu. Persembahan darah ritual. Dengarkan perintah di dunia fana. Wahai arwah pemangsa kejahatan, datang dari kegelapan. Tuan Xuanling, kitab baru Tuan serahkan. Kitab pemersatu segala kejahatan, hilang bertahun-tahun. Termasuk harta langka kuno. Tak sangka di sisa hidup, masih bisa lihat dan sentuh harta karun ini. Sungguh, 3 kali lipat tanpa sesal. Ayahmu memang pertapa agung. benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Buku ini rongsokan. Kusita bertahun lalu. Kubawa jadi bantal. Tak sangka hari ini berguna. Untuk keperluan begini. Tentu saja, kegunaannya lebih dari ini. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Arwah jahat, kembali, wujudkan diri. Semua, hati-hati. Ye Song. Tak kusangka, kau malah menyerahkan diri. Sungguh bagus. Sumberku, daging dan darahku, akhirnya menyatu menjadi satu.
Dunia manusia, sudah lama tak kudatangi. Kenapa ada 3 ekor? Bagi yang belum mencapai Mahayana, penggunaan sembrono metode Tao dan formasi sihir buku ini akan mengundang balasan jahat melahap diri, linglung dan kesurupan. Apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa dikendalikan. Ayo kita bersatu menjadi satu, setuju? Monster, jangan lancang. Kita hadapi musuh bersama. Baik, Tuan Xuanling, aku akan melindungimu. Aku, leluhur iblis cutian ini, baru pertama kali mengalami. Ada yang ingin melindungiku. Sandiwara ini sudah cukup. Sudah waktunya mengakhiri lelucon ini. Perbuatan dosa sendiri tidak dapat dihidupi. Kejadian hari ini, kebenarannya sudah jelas. niat jahat siluman pemangsa itu. Bersumber dari keluarga Zhao dan Ye Song. Karena Tuan Fang tahu kebenaran. Aku jamin Tuan Ye Xuanling. Penjamin. Keturunan asli keluarga Ye. Penerus sah. Sayangnya, korban konspirasi pasangan Ye Song. Dia berhak atas perlakuan adil. Dia harus merebut kembali haknya. Betul kata sesepuh Hou-Yang. Sekte Pedang Ling Xiao kami juga jamin integritas Tuan Ye Xuanling. Maka terima kasih kepada kedua sesepuh yang membela keadilan untukku. Semuanya mati. Bahaya, Ye King sudah kesurupan. Pengawal, bawa Tuan Ye King pergi. Jiner. Gurumu tahu kau selalu ingin membatalkan pertunangan. Dalam situasi sekarang, aku ikuti keinginanmu. Setelah konferensi aliansi abadi selesai, batalkan pertunangan. Sekarang, Ye King kesurupan. Hilang akal. Jika kita batal tunangan sekarang, kita mungkin dicemooh. Mereka bilang keluarga Ouyang, pukul orang jatuh. Biarkan mereka bicara, meski dunia menertawakan. Gurumu, takkan jadikan kebahagiaan hidupmu, lelucon. Terima kasih, Guru. Konferensi aliansi abadi segera dimulai, tapi putra mahkota Balai Qian kesurupan. Jadi seperti ini. Sungguh menyedihkan. Kurasa, Sesepuh Ye Xiuyuan, yang sangat menyayangi cucu tunggalnya, jika keluar dari meditasi dan melihat Ye King begini, pastilah hancur hatinya. Tidur ini sangat nyaman. Xuanling, sudah bangun? Masih pagi sekali, minumlah sup ayam ini.
kamu baru sembuh dari sakit parah. Bekerja keras tiap hari. Perlu mengisi kembali, kata murid-murid. Semalam kau tangkap siluman di kuil bukit belakang. Sangat berbahaya. Bahkan putra mahkota pavilion api merah pun mengalami masalah. Nak, ibu tidak mengharapkanmu kaya raya. Tidak juga mengharapkanmu menjadi pemimpin klan. Ibu hanya ingin kamu selamat dan sehat. Jangan lagi terlibat dalam bahaya, ya? Tenanglah, Bu. Sekarang tak ada yang bisa melukaiku. Lagi pula, gerbang King Xuan sudah damai. Keluarga Yesong sudah tertendang keluar. Nikmati hidupmu. Kalau mau ibu tenang, kamu cepat nikah. Lalu punya anak. Kamu bukan anak kecil lagi. Saatnya perbanyak keturunan keluarga Ye. Ibu menunggu gendong cucu. Tuan Ye, ada. Ouyang Jin mohon bertemu. Cepat, itu Nona Ouyang. Gadis ini bagus. Cantik jelita dan karakternya juga baik. Silakan masuk. Salam buat pemimpin klan Ye dan ibu tua. Jin masak. Masakan penenang hati. Untuk kuatkan tubuhmu. Selain itu, Tuan Muda Fang dan guru di ruang depan. Menunggumu bahas urusan penting. Nona Ouyang sangat perhatian. Nona Ouyang, silakan duduk, kamu tepat waktu. Anakku Xuanling sedang bicara soal nikah. Menikah. Terima kasih, Nona. Taruh masakan pengobatan ini di sini. Nanti kugunakan. Lihat, jangan biarkan sesepuh Ouyang dan Tuan Muda Fang menunggu terlalu lama. Ayo pergi cepat. Sesepuh Ouyang, konferensi aliansi immortal besok. Tapi putra mahkota pavilion api merah, Ye King, pikirannya tidak waras. Dengan 1 dari 5 keluarga besar absen, mungkin tidak tepat. Haruskah kita pertimbangkan menunda konferensi aliansi immortal sambil tunggu sesepuh Ye Xiuyan keluar retret, lalu baru berdiskusi lagi? Kekhawatiran Tuan Muda Fang masuk akal. Pavilion api merah, salah satu 5 keluarga besar. Kalau wakilnya absen, memang tidak pantas. Saya tidak setuju. Hanya putra mahkota pavilion api merah, kesurupan setan. Ada masalah? Rapat aliansi immortal kali ini akan memilih ketua pavilion api merah. Tidak ada tokoh yang pantas. Otomatis dianggap mundur. Semua 4 keluarga besar ada di sini. Xiao Mian juga akan datang malam ini. Semua datang dari jauh. Tidak mungkin cuma untuk ini. Besok, pertemuan aliansi abadi seperti biasa. Pemilihan ketua aliansi. Ketua Hua, semoga baik-baik saja. Bagaimana begini? Oleh Tuan Muda Ye Xuanling, Wakil Istana Qian, hadir seleksi ketua aliansi. Bagaimana? Saya. Benar sekali. Pintu King Xuanmu Anda adalah bagian Istana Qian, dan seleksi ketua aliansi diadakan di pintu King Xuanmu. Sekarang kesadaran Anda pulih, dan Anda punya harta ajaib sebagai perlindungan. Jadi, Anda menghadiri seleksi ketua aliansi. Saya pikir ini sangat cocok. Benar, Ketua Ye. Ide ini memang bagus. Kalau khawatir, bisa skip pertandingannya. Diskusinya aja. Dengar dari samping, mewakili Istana Qian, Penatua Ye Xiu sudah kembali. Bisa dijelaskan? Memang benar. Ketua Ye dari garis keturunan murni keluarga Ye. Dijamin tetua Ouyang. Memang masuk akal. Ini. Saya yang muda ini masih kurang pengalaman. Takutnya sulit untuk melakukan dengan baik. Orang ini lebih asyik dari Ye King. Lebih cocok. Baiklah. Karena tetua Ouyang dan ketua Fang, semua bilang begitu. Saya terima dengan berat hati. Itu sangat baik.
Tubuh manusia biasa ini, mandi berendam, lebih membuat rileks daripada meditasi. Siapa? Pada jam segini. Selain aku, siapa lagi yang punya niat untuk mandi bersih? Ketua Hua. Ini adalah pemandian pria. Lagi pula, aku yang masuk duluan. Kau masuk begitu saja telanjang bulat. Bukankah itu melanggar peraturan? Peraturan. Di hadapan kekuatan sejati, aturan hanya alat untuk membelenggu yang lemah. Tuan Ye, kau bukan orang lemah. Anak muda ini, dalam beberapa hari, dari orang cacat bodoh, bisa sadar kembali, menjatuhkan keluarga Ye Song, bahkan menduduki posisi pemimpin sekte King Xuan. Bahkan putra mahkota, Istana Qian masuk sektemu, alami gangguan Qi. Hari ini aku ingin melihat siapa sebenarnya dirimu. Wanita ini berani menguji aku seperti ini? Ketua Hua. Aku juga pria normal. Tak tahan digoda seperti ini olehmu. Kalau tak mau, ya sudah. Api yang kau nyalakan sendiri, harus kau padamkan sendiri. Kalau begitu, lihat, apa kau punya kemampuan itu? Hua Jinglou. Malam ini aku akan membuatmu merasakan, apa itu kendali penuh yang sesungguhnya. Pemimpin baru sekte King Xuan, Ye Xuanling. Saya sudah berusaha menyelidiki. 5 hari lalu, orang ini masih bodoh dan tak berguna. Setiap hari dihina Ye Song dan anaknya. Tapi beberapa hari ini, dia pulih ajaib. Kemudian wajar, dia jadi pemimpin sekte King Xuan. Tak ada celah. Semoga memang begitu. Posisi pemimpin aliansi. Tak boleh ada kesalahan. Pemimpin terlalu khawatir. 10 tahun bertapa, seni bela dirimu sempurna. Sekarang, tak ada tandingan. Keluarga Ouyang mundur dari pencalonan pemimpin aliansi. Sisanya, Fang Yunsao dari sekte pedang Ling Xiao, atau Hua Jinglou dari sekte Suanyin, tak bisa kalahkan Anda. Saya menanti Anda menjadi pemimpin aliansi, menyatukan semua sekte. Dunia ini pasti akan menjadi milikku. HMPH. Pemimpin sekte, kelihatan lagi senang. Benar. Tadi malam adalah malam terindah dalam hidupku. Selamat untuk pemimpin sekte. Konferensi Aliansi Immortal hari ini. Dapat yang diinginkan, tentu. Posisi pemimpin aliansi dan dia, semuanya akan kudapatkan. Hari ini, pertemuan besar Aliansi Dewa. Saya, Ouyang Zhen, mewakili para sesepuh berbagai sekte Aliansi Dewa, mengumumkan pertemuan besar Aliansi Dewa resmi dimulai. Di daratan Changsuan, Dewa dan Iblis berdampingan, keseimbangan langit bumi terganggu. Untuk menegakkan tatanan jalan Dewa, melawan aliran sesat, kami butuh seorang yang dihormati, memiliki kemampuan luar biasa jadi ketua aliansi, bersama hadapi musuh dari luar. Maka, pemilihan ketua aliansi di pertemuan besar ini, menyinari jalan kebenaran. Namun, pilih ketua aliansi bukan hal sepele. Bukan cuma uji kemampuan, atau tinggi rendah kekuatan bela diri. Setelah diskusi dengan sesepuh sekte, kali ini,
Pemilihan ketua aliansi terdiri dari 2 babak ujian. Babak pertama uji kekuatan spiritual. Bunga teratai kesadaran spiritual. Bisa rasakan tingkat cultivation peserta. Jika diakui, kelopak bunganya akan mekar sendiri. Semakin banyak kelopak yang mekar, semakin dalam cultivation spiritual orang tersebut. Babak kedua, pertarungan nyata. Yang menguji kemampuan bertarung peserta, serta kemampuan menghadapi krisis. Setelah 2 babak ujian, berdasarkan performa kalian, kami pilih ketua aliansi sejati. Sangat sesuai dengan keinginanku. Sekte Pedang Ling Xiao pasti akan memberikan yang terbaik. Terjebak di sini, menyaksikan orang-orang munafik ini berebut, sungguh membosankan. Cepat selesaikan, biar aku bisa pulang tidur. Mengingat, Yang Master Ye King tidak enak badan. Sekarang Yang Master Ye Xuanling dari Sekte King Xuan akan mewakili Istana Api Merah dalam ujian. Yang Master Ye cukup ikut ujian spiritual babak pertama. Babak kedua, uji tempur. Sesuai kondisi, atau murid pengganti. Orang tua ini cukup pandai bersikap. Tapi, kalau tidak ikut bertanding, itu tidak akan seru. Baik, kini saya umumkan. Ujian spiritual resmi dimulai. Yang pertama, persilakan Sekte Pedang Langit Dingin. Penerus Fang Yunzhao, silakan menuju bunga teratai kesadaran spiritual untuk menguji kekuatan spiritual. Ada pendekar pedang tampan yang datang. Wajah ini tirus seperti biji semangka. Kak, apakah ini sisi depan atau sisi belakang? Hai, bagus, bagus. Kak, selamat, dapat kesempatan. Sekali pukul aku. Ayo, pukullah, pukul aku. Enak banget. Enak banget. Lagi. Kak, pukul aku sekali lagi. Penerus Fang Yunzhao, 2 kelopak. Selanjutnya, persilakan pemimpin gerbang suara misterius, Hua Jinglo. Ada lagi yang cantik datang. Kak, ini depan atau belakang? Belakang. Bagus. Pakai tangan mungilmu yang halus itu untuk memukulku. Enak banget. Kak, kamu benar-benar jago. Sejago apa? Setinggi 3-4 lantai. Enak banget. Pukul aku sekali lagi. Pukul aku sekali lagi. Pemimpin Hua, 3 kelopak. Selanjutnya, persilakan pemimpin menara bayangan tak terlihat, Xiao Mian.
Apakah kepala atau ekor? Apa? Kepala atau ekor? Apa? Aturan permainan. Baiklah, terserah. Ekor. Sekarang giliranku untuk menghadiahimu. Kemarilah. Lihat saja sudah bikin kesal. Wajahnya mirip 3 orang. Cepat pergi, cepat pergi. Tak ada sehelai pun yang mekar. Xiao Mian menilaimu 0. Sudah. Berikutnya, persilakan Ye Xuanling, putra mahkota King Xuan Sek. Apa kekuatan spiritual Ye Xuanling? Baru pulih. Dulu bodoh. Benar. Orang bodoh ini tak punya kemampuan. Tak punya dasar. Ini pasti memalukan. Ada kakak yang lebih tampan datang. Posturnya. Aura dirinya. Bagus. Bagus. Dewa kecil akan mencoba. Kamu pilih kepala atau ekor? Benda kecil. Buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Kau kenal aku? Aura iblis yang kuat. Kau adalah Demon Ancestor. Kau cukup jeli. Aku tak ada waktu untuk omong kosong. Hanya satu pertanyaan. Kau buka sendiri? Atau aku yang membukakan untukmu? Tuan begitu tampan. Kalau kau mau, bukan tidak. Aku pukul sendiri, aku buka sendiri. Boleh. Bagaimana dengan ini? Bisa. Seperti ini. Seperti ini. Kenapa lama? Lotusnya belum mekar. Dia tak punya kekuatan spiritual. Selesai, ini memalukan. Aduh, aku akan sangat memalukan diri. Sepuluh kelopak. Penuh 10 kelopak. Xuanlingku yang terbaik. Guru. Lihat, 10 kelopak. 10 kelopak. Sepanjang hidupku yang panjang ini, aku belum pernah lihat pemandangan ajaib begini. Ada 10 kelopak penuh. Tuan Xuanling, terlihat. Penguasaan energi dalamnya sangat dalam. Pangeran Ye Xuanling menang dengan 10 kelopak. Rekan seperjalanan. Rekan seni bela diri. Saya cuma beruntung. Saya mengalah. Apa artinya ini? Menarik. Menarik. Di babak berikutnya, aku akan menanganimu lagi. Para peserta, ujian babak pertama telah berakhir. Selanjutnya, kita akan melakukan ujian babak berikutnya, yaitu ujian praktik menaklukkan siluman dan setan. Di dunia ilusi penakluk setan, banyak siluman dan monster. Sebatang hiu abis terbakar. Peserta yang paling banyak membunuh atau menjinakkan siluman dan monster akan menang. Diingat semua, di dunia ilusi ini, serangan diam-diam ke peserta lain dilarang. Jika ditemukan, haknya dicabut dari pemilihan pemimpin aliansi. Di aliansi para dewa, kita tak tolerir pembunuhan sesama anggota. Leluhur Ye. Ujian praktik ini sangat berbahaya. Anda baru saja pulih. Kekuatan Anda juga jauh di bawah 3 peserta lain. Lebih baik
Minta murid lain ganti Anda di ujian ini. Tuan Muda Ye, taklukkan siluman setan, pedang belati tanpa ampun. Sudah terbukti, tak perlu bukti lagi. Ujian kekuatan fisik ini, saya rasa, sebaiknya tidak ikut. Mewakili Pavilion Qian harus ikut, tetap harus berpartisipasi. Tenang saja. Saya hanya akan berpartisipasi sedikit. Berpartisipasi sedikit. Xuanling, anakku. Hati-hati jaga diri. Pulang dengan selamat. Ibu, Anda tidak perlu khawatir. Empat monster. 2 di timur, 1 di utara, dan 1 lagi aura aneh. Menarik. Kalian berdua. Dunia ilusi lebih luas dari bayangan. Iblis tersebar di mana-mana. Daripada bertarung sendiri, lebih baik kita kerja sama sementara. Bekerja sama? Kalau kita kerja sama, gimana nentuin menang kalah? Gimana milih pemimpin? Menurut saya, waktunya mendesak. Lebih baik kita bertarung sendiri. Setelah aku menjadi pemimpin, aku akan kembali dan merayakannya denganmu. Ketua suku Ye. Keberuntungan besar dengan wanita. Waktu memang tinggal sedikit, lebih baik segera berangkat. Sepertinya, pemimpin klan Ye memutuskan untuk bertarung sendiri-sendiri. Tidak mau menyusahkan Yang Master Fang. Di sini, mungkin ada yang dengar suara, lalu ke timur lihat keramaian. Kalau gitu, aku manfaatin waktu ini, menaklukkan 2 siluman lain dulu. Ada seorang pangeran muda yang tersesat ke tempat ini benar-benar membangkitkan semangatku. Tuan muda, wajahmu sangat tampan. Bagaimana kalau kau tinggal di sini menemani hamba? Hamba jamin jiwamu akan abadi. Menikmati segala kenikmatan duniawi. Ilmu pesona ilusi kelas rendah. Berani memamerkan kepandaian di hadapan Yang Mulia? Aura yang begitu kuat, mana mungkin aku cium aura Yin Guisha? Kamu siapa sebenarnya? Yang Mulia Pemuja Api. Wuji. Yang Mulia Pemuja Api, hamba pantas mati. Tak kenal Yang Mulia. Ampuni hamba, Yang Mulia. Bangun. Sebentar lagi, kau harus kerja sama dengan Yang Mulia dalam sandiwara ini. Belakangan ini melelahkan. Setiap hari harus akting. Yang Mulia, perintahkan saja. Siluman kecil ini pasti akan bantu kamu. Kau tahu kami datang ke sini bersaing jadi ketua aliansi. Walau Yang Mulia tak berminat sedikit pun, namun, Yang Mulia juga tidak mau gelar itu jatuh ke tangan orang yang tak pantas. Ya. Setelah memikirkan panjang lebar, hanya Fang Yunzhao dari sekte Ling Xiao yang jujur dan terhormat. Yang Mulia mau dukung dia naik posisi itu. Nanti, lakukan perintah Yang Mulia. Siluman kecil ini patuh pada perintah Yang Mulia. Kamu tidak bisa lulus ujianku. Mati kau. 2 binatang jahat ini sulit ditaklukkan. Mungkin aku tak sanggup bertahan.
Tuan Hua, apa Anda baik-baik saja? Tuan Fang, maksud Anda? Dua iblis ini nyaris kukalahkan. Bertindak begini, bukankah ingin mencuri pujian? Tuan Hua, terlalu serius. Dua iblis itu sangat ganas. Tuan Hua kelelahan. Aku ikut bertindak. Jika Tuan Hua mempersoalkannya, maka jasa dua binatang jahat ini bisa jadi milik Tuan Hua. Aku nggak tertarik dengan posisi ketua aliansi. Semoga dunia damai. Benarkah itu? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Xiao Mian, bajingan. Hua Jinglou, kau terkontaminasi energi keruh kutukan hati keruhku. Kau tak bisa gunakan ilmu dalammu. Kau setengah lumpuh. Xiao Mian, berani-beraninya kau menyusupi sesama anggota. Hua Jinglou, Fang Yunzhao, kalian berdua terlalu naif. Untuk hari ini, aku bertapa 10 tahun, menguasai kutukan hati keruh. Ilmu ini diam-diam, menggerogoti tulang dan tubuh lawan, melahap kekuatan spiritual mereka, dan membuat mereka lebih baik mati daripada hidup. Hari ini, aku habisi kalian bertiga. Di ilusi ini. Jadi, posisi ketua aliansi akan jadi milikku, Xiao Mian. Xiao Mian, kau benar-benar gila. Aliansi Immortal tak akan biarkan. Tetua Ouyang dan murid aliansi masih di luar sana. Mereka tak akan biarkanmu lolos. Aku akan bunuh mereka semua. Angan-angan. Aku takkan membiarkanmu berhasil. Pangeran muda Fang, pedang energi gagahmu, di hadapan kutukan hati keruhku, hanyalah permainan anak kecil. Terima nasibmu saja, jangan buat aku serius. Xiao Mian, rencana licikmu terlalu berisik. Xiao Mian, rencana licikmu terlalu berisik. Kupikir siapa? Ternyata cuma pengganti sementara karena Ye King gangguan Qi, orang biasa tanpa nama. Berani kau di hadapanku, kau bicara seenaknya. Kau tak pantas di sini. Pemimpin Sekte Ye, ilmu Xiao Mian aneh dan berbahaya. Kau mungkin bukan tandingannya. Sembunyi di belakangku. Sekarang, bertarung habis-habisan. Kita bisa hidup. Xiao Mian, kau pelajari ilmu terlarang. Ingkari janji aliansi Immortal. Hukuman mati untukmu. Jangan ragu. Bunuh dia sekuat tenaga. Menyingkirkannya jasa baik. Mau membunuhku? Tidak semudah itu. Aku ingat sekarang. Kutukan Zuosin ini, jelas adalah ilmu iblis yang ditaklukkan. Di bawah Demon Ancestor Ventian, Fusion Beast. Dengan Yin Guisha Demon Ancestor, ilmu terlarang legendaris yang kuat. HMPH, kutukan Zuosin itu. Ilmu dari iblis kecil, yang kutaklukan sembarangan. Tak sebanding. Xiao Mian menganggapnya berharga. Di sini, bunuh mereka bertiga, mudah. Setelah keluar, sulit dijelaskan. Jadi masalah. Sudahlah, lebih baik rencana awal. Lebih menarik. Saudara Ye, Xiao Mian mengeluarkan jurus pamungkas. Aku berjuang sekuat tenaga. Sedangkan kau, lihat apakah kau bertahan hingga sebatang dupa habis. Keluar dari ilusi, cari bantuan luar. Kau mau kabur? Saat aku putuskan bertindak, aku takkan biarkan kalian kabur dan cari bantuan. Kalian berdua muncul. Siapa? Pergilah ke Orchid Bar. Kalian berdua, kali ini mengincarku. Aku akan menghancurkan kalian. Orang yang hancur hari ini, pastinya bukan kami. Masuk hutan ilusi, lawan kami dulu.
Kalau masuk hutan lebat ini, lewati kami dulu. Tidak. Mustahil. Guru melatih kutukan hati keruh 10 tahun. Masa nggak bisa kalahin? 2 siluman ujian? Manusia bodoh ini. Kau tahu tidak, siapa yang sedang kau hadapi? Aku hanya menerima sedikit pencerahan dari Master. Sudah cukup untuk menghadapimu. Mustahil. Aku akan bertarung mati-matian. Biar kau tahu rasa sombong, buta kau. Ini tidak mungkin. Segini kemampuanmu, biarkan kakak yang ajar. 2 siluman ini. Mana mungkin bisa mengalahkan Xiao Mian dengan mudah? Xiao Mian bisa mengalahkan kami? Mustahil. Masa tidak bisa mengalahkan siluman ujian? Ye Xuanling, semua ini bukannya ulahmu, ya? Main-main? Kalau bukan karena aku, kalian sudah lama jiwa dan roh terpecah belah. Siapa dirimu? Kendalikan semua ini. Saudara Ye, jangan paksa diri. Di dunia ilusi ini, Masih ada 2 siluman kuat. kita masih harus urus mereka. Ye Xuanling, kau orang tadi kenal. Jangan karena aku kalah, kau seenaknya bicara. Hari ini, aku Xiao Mian. Kalah dari 2 makhluk jahat ini. Tunggu aku keluar dari hutan ilusi ini. Aku akan habisi kamu. Baik. Kalian berdua, hentikan. Orang ini, serahkan pada mereka. Semua sesuai perintah Tuan. Bagaimana mungkin? Kutukan hati keruh sudah hilang. Bagaimana mungkin? Kata Ketua Hua. Xiao Mian langgar perjanjian persekutuan dewa. Dia pantas dihukum berat. Bersihkan kotoran internal ini. Sebaiknya dilakukan oleh kalian, para kepala 5 keluarga besar. Lakukan sendiri. Benar. Urusan kotoran internal, kita tangani sendiri. Ye Xuanling, ini ketiga kalinya aku tanya kamu, siapa dirimu? Jika aku ungkap identitasku, Ketua Hua, maka di antara kita, hanya tinggal pilihan hidup atau mati. Sayangnya, aku tak ingin membunuhmu saat ini. Daripada menjadi musuhmu, aku sebagai ketua, lebih ingin melakukan hal lain bersamamu. Jika mengatakan, akan mengakhiri takdir kita. Maka jangan katakan. Jangan pernah ungkapkan selamanya. Bagaimana dengan Tuan Muda Fang? Ini. Kenapa Xiao Mian luka parah? Xiao Mian, diam-diam pelajari mantra terlarang Zuoxin. Rebut posisi ketua persekutuan. Aku hancurkan ilmu bela dirinya, langsung masukkan ke penjara Tianluo. Tak lihat matahari selamanya. Mantra Zuoxin, ilmu terlarang aliran iblis. Pemilik menara Xiao berani belajar ilmu sesat ini. Tak heran kekuatannya aneh. Ternyata belajar ilmu sesat. Menyergap rekan seperguruan, nodong dunia persilatan. Menara Jueying akan runtuh. Ketua Hua, jangan fitnah. Pemilik menaraku tak mungkin lakukan hal hina begini.
Komplot jebak pemilik menaraku. Benar, kalian bertiga pakai akal licik, melukainya sampai cacat. Cukup. Ketua Hua benar. Xiao Mian demi pribadi, serang rekan seperguruan, coba bunuh kami. Niatnya layak mati. Kami bertiga, dengan menara Jueying, tak ada permusuhan, tak perlu memfitnah. Jika butuh bukti, luka di tubuhku adalah bukti ia mempelajari ilmu terlarang. Baik. Kalau begitu, Xiao Mian bersalah tak terampuni. Pantas dicoret dari pemilihan ketua. Pengawal, bawa pergi. Para hadirin, setelah pertandingan tadi, akhirnya yang masih berdiri di sini. Dari Sekte Pedang Ling Xiao, Fang Yunzhao. Ketua Gerbang Xuan Yin, Hua Jinglo. Pemimpin Sekte King Xuan, Ye Xuanling. Mari lihat. Siapa yang akan jadi ketua? Lihat posisi pimpinan persekutuan. Siapa yang akan dapat? Bagaimana mungkin, Ye Xuanling, junior seperti dia? Ye Xuanling tak mungkin lebih tinggi. Pasti ada masalah di balik ini. 2 siluman tak dibunuh. Kok dia dapat 2 poin? Kedua siluman itu tunduk pada saudara Ye. Mereka menuruti perintahnya. Seharusnya itu sah. 2 kepala ini ingin saya hadiahkan kepada Fang Yunzhao. Sayang, tak sempat selesaikan langkah terakhir. Selain itu, karakter perlu diteliti. Yang Mulia Ouyang, hamba muda ada satu hal untuk dilaporkan. Dalam ilusi, Fang pernah bersama Ketua Hua. Bekerja sama melawan musuh. Jasa Ketua Hua lebih besar. Poin di kepalaku ini harusnya milik Ketua Hua. Para hadirin. Kedua siluman ini bukan kami yang membunuhnya. 2 poin di kepala saya ini sebaiknya diberikan kepada Tuan Muda Fang. Bagaimanapun, dialah salah satu pemimpin 5 keluarga besar yang sah. Moralitas dan kekuatannya disaksikan semua orang. Bagus. Bagus sekali. Kalian bertiga sama ingin membantu orang lain. Pertimbangkan kepentingan lebih besar. Saya, orang tua ini, udah hidup lebih setengah abad, tapi belum pernah lihat sikap saling merendahkan hati. Ini sungguh merupakan berkah bagi persekutuan para dewa. Sungguh aneh, persaingan posisi pemimpin penuh kerendahan hati. Benar, rapat tahun-tahun sebelumnya selalu berakhir dengan pertengkaran sengit. Suamiku di alam baka, kau pasti terhibur. Putra kita sukses. Tanpa kehadiran penerus resmi keluarga Ye. Tanpa kehadiran saya, Ye Xiuyuan, pemilihan pemimpin persekutuan para dewa tidak dianggap sah. Leluhur sudah keluar dari meditasi. Selamat datang, leluhur. Saya Ouyang Zhen hormat ke Senior Ye. Senior Ye, Anda bisa keluar sekarang. Spiritual meningkat pesat. Sungguh keberuntungan bagi aliansi immortal, juga berkah bagi umat manusia. Posisi ketua aliansi immortal terhormat. Bagaimana mungkin kalian, junior, memilihnya main-main? Sungguh tidak tahu. Pertemuan aliansi immortal, acara besar para pendekar sejati. Pemilihan ketua, pilih yang berbakat dan bijaksana, bersama lawan musuh luar. Aturan pertandingan hasil diskusi dari para sesepuh berbagai sekte. Jika ada kesalahan atau kekurangan, silakan Senior Ye mengoreksinya. Karena akan memimpin seluruh aliansi immortal, harus memiliki kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Dengan para junior ini, bisa memimpin dunia, bersama lawan musuh luar. Khawatir rakyat dunia menderita. Terpaksa keluar dari meditasi. Saya putuskan jadi ketua aliansi immortal. Senior Ye, Anda sangat dihormati. Spiritual dan kekuatan Anda seperti dewa turun ke bumi, tak tertandingi di dunia. Cuma, pemilihan ketua di pertemuan gerbang immortal sudah tradisi ribuan tahun. Mengambil keputusan seperti ini, sepertinya tidak pantas, bukan? Saya pendiri sekte.
Kekuatannya nyaris sempurna, kalau bukan karena kasihan pada rakyat. Masakan saya, mau jadi ketua ini? Hari ini, saya akan merendahkan diri untuk duduk di posisi ketua. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Leluhur Ye bersaing dengan pendatang baru, merebut posisi ketua. Bukankah merendahkan? Apa yang kau tahu? Leluhur Ye sesepuh. Dengan senioritas tertinggi di dunia, dia bersedia jadi ketua. Itu berkah bagi kita. Benar, kekuatan leluhur Ye tak terukur. Jika dia jadi ketua, pasti kalahkan semua pahlawan. Nanti, setan atau monster apapun, bukan tandingan aliansi immortal. Ouyang Zhen, saya tanya kamu, mengapa cucu saya tidak ikut pemilihan ketua ini? Di mana dia? Senior Ye, Ye King, tidak sengaja kemasukan iblis saat latihan. Sementara dikurung di Villa Sekte King Xuan. Diwakili pemimpin Sekte King Xuan, Ye Xuanling, penggantinya. Apa? Cucuku, Ye King, kemasukan iblis. Ye Xuanling, kamu orang mana? Orang sembarangan, berani menggantikannya bertanding? Bukankah pemimpin Sekte King Xuan adalah Ye Song? Di mana dia? Suruh dia segera menghadapku. Ye Song, dia. Sesepuh Ye, masalah ini tidak bisa dijelaskan singkat. Ye Song. Dia sudah dihukum mati. Hukum mati? Kejahatan apa? Berani tanpa izin kakek. Bunuh murid keluarga Ye. Yang mulia Ye, tenang. Kematian Ye Song bukan salah kami. Dia diam-diam praktik sihir jahat, dan dibunuh oleh siluman jahat, dipelihara dari nafsu jahatnya. 3 hari lalu dia mengakui, menyakiti kakaknya, memberikan kutuk pemakan jiwa kepada Tuan Muda Ye Xuanling, menyebabkannya idiot. Tuan Muda Ye King mengalami gangguan energi saat basmi siluman pemangsa kejahatan. Kecelakaan. Apa? Siluman pemangsa, kutuk pemakan jiwa? Bajingan ini Telah mencoreng muka keluarga Ye. Sesepuh Ye, mohon tenang. Tunggu. Sepengetahuan kakek, gila karena kutuk pemakan jiwa. Tak pernah sembuh. Kenapa dia pulih? Aneh banget. Sesepuh. Apa maksudnya? Penjelasan paling masuk akal. Siluman jahat ini pakai sihir gelap. Menyebabkan cucuku Ye King mengalami gangguan energi, lalu menyalahkan Ye Song dan istrinya. Kau benar-benar berani. Berani bikin onar di keluarga Ye. Membunuh dan menyakiti anggota keluarga Ye. Jika kau mengaku dan menyerah sekarang, kakek mungkin akan baik hati. Memberimu jenazah utuh. Kata sesepuh pendiri Ye terlalu berat. Benar salah ditentukan adil. Menyakiti sesama anggota, mencelakai kerabat, memelihara roh jahat, sesepuh mungkin harus menuntut Ye Song dan Nyonya Zhao dulu. Dasar anak setan. Hari ini kakek akan melihat mana yang lebih keras, mulutmu atau tulangmu. Sesepuh pendiri Ye, tunggu dulu. Leluhur Ye, tunggu. Fang Yun Zhao, gila. Ini leluhur keluarga Ye. Cari perhatian? Pernah bertempur bersama saudara Ye. Aku jamin dengan nyawaku. Saudara Ye bukan makhluk jahat. Mohon leluhur Ye, beri saudara Ye kesempatan menjelaskan. Hamba Hua Jinglo, ketua gerbang Xuan Yin. Juga mohon leluhur keluarga Ye kesempatan menjelaskan. Kalian, generasi muda Sekte Pedang dan Gerbang Xuan Yin. Hari ini, orang tua ini, beri muka pada sesepuh kalian. Beri dia bicara. Jika bisa bilang, bagaimana pulih? Orang tua ini bisa ampuni nyawanya. Semua sudah saya jelaskan. Keluarga Ye Song sangat menyakitiku. Kamu ingin menghukumku? Di mana keadilannya? Selain itu, tak ada lagi yang perlu kukatakan. Kutukan, berani bicara seenaknya. Kutangkap kau. Siksamu untuk interogasi. Aku tak percaya. Interogasi tak ungkap rahasiamu. Senior Ye, mohon redakan amarah Anda. Penerus Ye, anggota Aliansi Immortal. Dia banyak berkontribusi ke Aliansi Immortal. Meski ada keraguan identitas, harus menurut aturan Aliansi Immortal. Bisik. Mulai sekarang, peraturanku peraturan. Siapa yang tidak puas, berdirilah.
Senior Ye, apakah Anda benar-benar akan bertindak seperti ini? Senior Ye, apa kau akan bertindak seperti ini? Hanya beberapa orang seperti kalian berani ragukan aku. Senior, jangan nekat. Kalau terus semaunya, kau mau jadi musuh seluruh aliansi immortal? Mengejek, beberapa orang muda tak berguna seperti kalian berani mengaku mewakili aliansi immortal. Elder Ouyang, pendiri Sekte Ye nekat sekali. Kalau dia jadi ketua liga, Tapi kekuatan bela dirinya mungkin terkuat di dunia saat ini. Menghentikannya sangat sulit. Benar. Dengan kekuatanku sekarang, aku memang yang terkuat di dunia. Kusarankan kalian, urungkan niat tak semestinya. Setelah aku menghukum anak muda ini, akan kuhadapi kalian. Pendiri Ye, kau juga seorang pendiri sekte, dihormati banyak orang. Bertindak seperti ini hari ini, apa bedanya dengan iblis jahat? Tidakkah kau takut kabar ini menyebar, dan membuatmu dicaci dunia? Kurang ajar. Berani hina aku, samakan aku dengan siluman. Kau pikir aku tak berani bunuh kau? Pendiri Ye, keadilan ada di hati rakyat. Jika kau ingin bertarung tanpa alasan, aku tak akan diam. Kalian, para junior, jika kalian tidak hormat, kata-kataku sebagai leluhur, jangan salahkan aku, kalian jadi sasaranku. Ini adalah Ye Xiuyuan. Berani-berani kau di pertemuan persekutuan abadi. Apakah kau ingin memusuhi seluruh persekutuan abadi? Persekutuan abadi milikku, nanti seluruh dunia milik keluarga Ye. Hari ini, aku tunjukin kalian, apa kekuatan sejati. Sudahlah. Tidak tahu malu. Ye Xiuyuan, hentikan kebodohanmu. Bertobatlah, jalan yang benar. Dahulu kala, Wuji, leluhur setan Cutian, mempelajari Yin Guisa ini, baru bisa jadi nomor 1 dunia. Kini, Wuji tak ada lagi di dunia ini. Aku, peroleh ilmu sakti ini, habisi kalian semua, yang seperti ini. Satukan dunia jadi satu. Sifu, jangan. Sifu, Masih ada. Siapa? Iblis licik yang sebenarnya. Tangkap siluman hebat dari seluruh dunia, lalu penjarakan. Menyerap semua kekuatan dan teknik mereka. Puluhan tahun kuhabiskan. Menangkap semua siluman hebat. Baru jadi nomor 1 di dunia. Dia baru selesai latihan. Beberapa siluman pun belum dia taklukkan. Masih jauh. Sekumpulan junior lemah. Baiklah. Dengan darah kalian, nodaikan kursi ketua aliansi ini. Ye Xuanling, cucu tunggalku Ye King. Di wilayah Qingxuan Zhongmu, Jalan Setan, kehilangan akal sehat. Kau, sebagai pemimpin Qingxuan Zhong, tanggung jawabmu mutlak. Hari ini, kuhancurkan kau jadi 1000 keping. Demi cucuku Ye King, minta keadilan. Guru Agung, jangan. Guru Agung, jangan, kumohon. Jangan sakiti anakku. Nyawaku tak berharga. Jika Guru Agung mau melampiaskan amarah, nyawaku ini, ambil kapanpun kau mau. Kumohon, Guru Agung. Anakku, dia tak mengerti apa-apa. Dia tak melakukan kesalahan. Ibu, jangan minta padanya. Ye King itu sombong dan angkuh. Buku tak dipahaminya, paksa usir roh jahat sendiri. Berakhir gila. Murni salahnya sendiri. Urusanku apa? Junior tak tahu diri. Berani kau membantahku. Hari ini, kuhancurkan kau jadi debu. Cukup. Cukup. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau belum mati. Kau adalah Wuji, leluhur iblis dari Cutian.
Bagaimana? Lelaki tua, Melihat aku belum mati. Kalian kecewa, bukan? tidak mungkin. Dulu, aku ingat. Kumpulkan semua kekuatan jalan kebenaran dunia. 5 keluarga besar bersatu lawanmu. Kena seranganku. Meledak mati. Kau tak selamat. Tidak. Kalau kau Wuji, mana anakku? Kekuatan manusia biasa yang lemah. Juga bermimpi bisa menghancurkan aku sepenuhnya. Bangsa tua. Jika bukan kau serang diam-diam saat kacau. Secara hina. Dengan kemampuan 5 keluarga besar kalian. Tak mungkin kalahkan aku. Di pertempuran bukit pemakaman kacau. Aku lebih baik tak serahkan. Buku pedoman Yin Guisa. Tak seorang pun di dunia yang tahu. Bagaimana bisa jatuh ke tangan bajingan. Berhati jahat sepertimu? Dulu, melawan leluhur iblis, leluhur 5 keluarga besar, memasuki bukit pemakaman kacau, merebut kembali buku pedoman Yin Guisa. Hanya kau yang kembali hidup. Saat itu kau bilang, tidak menemukan buku pedoman itu. Kau berbohong. Kaulah yang membunuh mereka. Merebut buku pedoman itu, lalu diam-diam mempelajari Yin Guisa. Kau. Benar. Aku yang membunuh mereka. Akulah yang membunuh orang-orang. Tua menyebalkan. Rebut buku pedoman itu. Lalu, lagi, seperti apa? Wuji, kau pikir kau tidak akan mati, bisa menghentikanku? Sekarang kesaktianku sempurna. Kalian semut ini, hari ini semua akan mati. Tahu lalu bagaimana? Hari ini, aku injak tulang kalian. Untuk menyatukan aliansi abadi. Ilmu sesat setengah matang. Beraninya di hadapanku. Mengaku kesaktian sudah sempurna? Lao Zei, kau hidup sampai usia setua ini. Tapi bahkan Yin Guisa, kulit dan bulunya pun belum kau sentuh. Sia-sia kau mencuri buku rahasia. Berlatih bertahun-tahun. Yin Guisa yang sesungguhnya, bukanlah pembunuhan semata. Intisarinya adalah menaklukkan semua siluman di bawah langit, untuk digunakan olehku. Wuji, jangan bicara, terima jurusku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dulu, saat aku melatih ilmu ini, aku menjelajahi dunia gelap, menaklukkan semua, setan dan siluman yang berbuat onar. Kutaklukkan jiwa mereka, kekuatan, dan semangat mereka. Segel semua di penjara 9 neraka. Buat mereka bertobat. Aku memperoleh rahasianya. Inilah rahasia dan tujuan asli Yin Guisa. Tidak mungkin, kau sendiri setan bercabang sesat. Bagaimana bisa jadi penumpas setan? Jangan omong kosong. Dendam pasti ku balas, keluhan pasti ku selesaikan. Tapi aku tak pernah membunuh orang tak bersalah, dan tak pernah dikendalikan nafsu, atau pikiran jahat. Tidak sepertimu, dirimu sendiri adalah jalan sesat. Bagaimana mungkin ilmu yang kau pelajari adalah jalan benar? Dulu, cegah siluman kuno yang kutaklukkan. Muncul lagi bawa bencana. Aku gak pakai Yin Guisa sama kalian. Aku kasih ampun. Hari ini lawan hanya setengah matang. Semuanya dalam genggaman. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Ternyata ini kekuatan kegelapan sesungguhnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin di dunia ada kekuatan begitu dahsyat? Tidak mungkin. Apa yang kau katakan barusan? Perlihatkan pada kami kekuatan sejati. Sekarang, kalimat ini kembalikan padamu tanpa perubahan. Aku tertinggi di aliansi abadi. Aku nomor 1 di dunia. Aku ketua aliansi abadi. Pergilah. Aku ketua aliansi. Aku penguasa tertinggi dunia. Aku Ye Xiuyuan. Wuji, kau pasti punya 3.
Sebagai manusia, jangan terlalu jahat sombong. Karma sudah datang, kan? Ilmu bela dirimu musnah, meridianmu putus. Ilmu bela diri, kelak tak bisa dilatih. Pakai sumpit makan pun jadi masalah. Kedepannya, lepaskan semua hayalan. Jadilah orang yang baik. Aku akan membunuhmu. Akibat perbuatanmu sendiri, pendiri kuil api merah yang terhormat, ternyata berakhir menjadi gila seperti ini. Sayangnya. Tak kusangka, Fang Yunzhao dari pihakku dalam hidupnya, beruntung menyaksikan kekuatan kegelapan sejati. Sangat mengharukan. Saudara Ye, ku terpikat padamu, guru dan teladan yang dikagumi. Pergi sana. Pergi sana. Jangan berani-berani merebut pria dari nenek. Kau ini anak muda. Kau ini si leluhur. Kau pandai menyembunyikan diri. Tapi itu bukti aku bisa pilih pria tepat. Kau selamatkan nyawaku. Aku Hua Jinglo. Mulai sekarang, aku hanya akan menjadi wanita di belakangmu. Jin Er, apa maksudmu mencubitku? Maafkan muridmu, guru. Ajin telah bertindak kurang sopan. Gurumu mengerti. Yang Master Ye. Kakek Wuji. Berani bertanya, apakah kau sudah berpasangan? Begitu ya. Anda berjasa pada keluarga Ouyang. Selamatkan nyawa kami. Bebaskan rakyat jelata di dunia. Aku umumkan. Perkenalkan peri Ouyang. Ouyang Jin. Dinikahkan denganmu. Kau setuju? Aku. Dia setuju. Kau setuju. Bapak tua Ouyang, apa maksudmu? Kalimat ini pertama kuucapkan. Siapa bilang lembah dan yang boleh direbut? Bukan, dia setuju. Ketua Hua, bilang mau serahkan. Posisi ketua aliansi begitu, mau jadi wanita di belakang ketua? Pahlawan tak perlu ditanya asal. Bisa bikin peri tunduk pada jalan benar. Aku akan membunuhmu. Apalagi ini? Setan pemangsa kejahatan. Dia malah belajar ilmu terlarang. Niat jahat dan hasratnya kuat. Setan pemangsa kejahatan yang ditempa, pasti luar biasa. Keluarga Ye, keras kepala, berlagak suci, berkali-kali lahirkan setan sesat. Sungguh bobrok sekali, hatinya pantas dihukum. Hewan celaka, lahir dari kejahatan, kembali ke neraka terdalam. Masuklah. Ye Xiuyuan, dosa-dosamu menumpuk, masuk juga bersamanya. Lihatlah apa itu neraka sebenarnya. Hebat, sangat kuat. Elder Wuji, sekali lagi menyelamatkan kita. Wuji Laozu, belum pernah lihat kekuatan dahsyat. Hari ini kusadari, artinya jadi kuat. Anda tidak hanya tak pakai kekuatan besar ini untuk menindas semua pihak, atau cari uang dan kuasa. Tidak mudah. Semuanya sudah jelas. Kita bersama menyaksikan kejahatan Ye Xiuyuan. Demi kepentingan sendiri, ia menyiksa rekan seperguruan, mencuri ilmu terlarang, membunuh semua makhluk. Wuji Laozu, dengan kekuatan sendiri, menyelamatkan situasi kritis, menyelamatkan aliansi abadi. Ye, salah. Wuji Laozu, meski belajar ilmu terlarang, jalan iblis, tapi hatimu lebih terang, dibanding yang mengaku benar tapi busuk, lebih jujur dan terang. Ya, Yin Guisa pakai Wuji Laozu. Terlarang. Tapi dia pakai. Menaklukkan siluman, menyucikan dunia, tak hanya mengurung siluman jahat di neraka. Menghukum Ye Xiuyuan yang berdosa, ke neraka. Ini berkah bagi seluruh makhluk. Benar. Setuju. Ye Xiuyuan siluman sejati. Wuji Laozu datang selamatkan kita, selamatkan semua anggota sekte kami. Wuji Laozu, kata Anda, semua di dunia ada cacat, jalan kebenaran ada celah. Kini aku paham, baik dan jahat bukan pada ilmunya, tapi hati nurani. Tindakan Anda adalah teladan sempurna.
Sekte Pedang Ling Xiao bersaksi untuk Anda. Kekuatan Laozu luar biasa, Hua Jinglo tunduk. Anda terhebat di dunia. Menyelamatkan aliansi abadi dari bencana. Kami bantu bersihkan tuduhan Anda. Elder Ouyang, pewaris Fang. Hua Jinglo usulkan Elder Wuji. Diangkat ketua aliansi abadi. Selamat datang, Wuji Laozu, pemimpin. Semuanya, tenanglah. Terima kasih atas cintamu yang salah. Posisi ketua aliansi. Saya tidak tertarik. Apa katamu? Bukan, leluhur Wuji, posisi ketua aliansi untuk rakyat dunia. Siapa lagi selain Anda? Jangan bercanda. Selain Anda, Hua Jinglo tidak tunduk pada siapapun. Kami benar-benar tulus. Angkat Anda jadi ketua aliansi. Wuji hidup sampai kini, sepanjang hidup bersaing dan liar. Demi melatih kekuatan ilahi, saya putuskan semua ikatan duniawi. Lama tanpa keinginan atau permintaan. Dendam besar terbalas. Nama buruk bersih, keinginan terpenuhi. Saya muncul karena pikiran Ye Xuanling. Saya sudah penuhi janji ke Ye Xuanling. Lindungi ibunya. Perjalanan ini berharga. Aku rasa, perasaan lama tak terasa. Semuanya. Kewajiban besar aliansi immortal. Biar diemban rekan sejalan. Tugasku selesai. Aspirasiku tidak di sini. Sudah saatnya pergi. Jangan. Jangan pergi. Anakku, mana Xuanling saya? Kemana dia pergi? Jangan. Jangan pergi. Tidak boleh. Anakku, di mana Xuanlingku? Kemana dia pergi? Tenang. Anakmu Ye Xuanling masih hidup. Tubuh ini sudah saatnya dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kembali ke tubuhku, Ibu. Aku sudah kembali. Xuanling, kamu kembali. Iya, Bu. Aku merasa tubuhku. Tidak ada masalah. Aku tidak pernah merasa sebaik ini. Aku rasa, 5 meridian dan 8 pembuluh sudah terbuka semua. Meridiannya sudah terbuka. Akar spiritualnya direkonstruksi. Kalian harus bimbing dia baik. Urusan selesai. Aku pergi. Kakak Ye. Akhirnya dia pergi. Sulit ditebak orangnya. Wuji. Sepanjang hidupku, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu.